Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Ibu. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Baik. Sebelum mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita membaca berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Baiklah anak-anak, Ibu di sini akan mengabsen terlebih dahulu. Ani, Hadir. Kamelia, Hadir. Devita, Hadir. Baiklah, sebelum Ibu akan memberikan motivasi sedikit kepada kalian, yaitu tidak ada orang hebat yang malas untuk belajar. Nah, itu seperti pada tokoh yang akan Ibu ajarkan ini tadi. Ibu ada satu buah gambar. Coba lihat, ini mungkin anak-anak bisa kenal atau tidak. Ini siapa anak-anak? Nah, hari ini kita akan belajar mengenai KD tentang 3.15, yaitu menganalisis aspek makna dan kebahasaan dalam teks biografi. Tujuan dari pembelajaran ini yaitu anak peserta didik mencermati contoh teks biografi, lalu dapat mengidentifikasi kata kerja dan kata kerja pasif pada teks biografi tersebut. Nah, sebelum ke materi, Ibu ingin bertanya kepada kalian, apakah kalian pernah membaca teks biografi? Nah, teks biografi tentang apa? Pahlawan. Baik. Teks biografi tersebut memiliki pengertian, yaitu riwayat hidup seseorang yang ditulis oleh orang lain. Nah, teks biografi itu juga ada ciri-cirinya, lalu ada struktur dan kaidah kebahasaan. Nah, kita akan di sini akan mempelajari tentang kaidah kebahasaan. Kaidah kebahasaan itu terdiri atas promina, kata kerja tindakan, kata kerja pasif, dan lain-lain sebagainya. Nah, kita di sini akan mempelajari tentang kata kerja tindakan dan kata kerja pasif. Apa sih kata kerja tindakan itu? Nah, kata kerja tindakan adalah untuk menjelaskan peristiwa-peristiwa atau perbuatan fisik yang dilakukan oleh tokoh, seperti belajar, membaca, lalu berjalan, dan melempar. Kalau kata kerja pasif itu adalah untuk menjelaskan peristiwa yang dialami oleh tokoh atau penggambaran peran tokoh, seperti diberi, ditugaskan, atau dipilih. Nah, Ibu di sini akan memberikan LKPD, nanti tolong dikerjakan ya anak-anak. Kalau belum ada yang mengerti nanti bisa tanya sama Ibu. Kan Ibu beri waktu sampai 15 menit ya. Tolong dibaca terlebih dahulu, lalu apakah ada yang mengalami kesulitan? Bisa ditanyakan. Saya Bu. Ya, Mbak Ani. Gimana Mbak? Ini contoh kata tindakan yang seperti apa ya Bu? Tadi sudah dijelaskan contoh kata tindakan itu ada yang kata yang membaca atau belajar atau
dan lain sebagainya. Nah, di sini kan ada nih sifat tegas pada prinsip telah ditunjukkan Habibie sejak kanak-kanak. Lalu kegemaran B.J. Habibie itu berkuda dan membaca. Nah, ini kata membaca itu adalah kata tindakan. Seperti itu. Bisa dipahami? Bisa. Bagaimana Mbak Kamelia? Sudah paham. Mbak Devita gimana? Apakah sudah selesai anak-anak? Sudah. Baiklah, Ibu mau minta tolong untuk membacakan hasil diskusi kalian. Dimulai dari Mbak Ani terlebih dahulu. Kata kerja tindakan itu seperti apa? Contohnya. Kata kerja tindakan, contohnya 1 belajar. Bukti pada paragraf pertama terdapat kalimat karena kemauan belajar Habibie. Pada paragraf ketiga terdapat kalimat semua kegiatan disampingkan kecuali belajar. Pada paragraf keempat terdapat kalimat pada malam hari dan belajar untuk kuliahnya. Alasannya apa, Mbak? Alasannya karena bisa dikatakan kata kerja tindakan adalah verba yang mengacu pada tindakan fisik yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain atau benda apapun. Contoh belajar, membaca, berjalan, melempar, dan di biografi B.J. Habibie tersebut terdapat kata belajar, membaca, dan belajar. Baik. Selanjutnya tolong bacakan Mbak Kamelia tentang kata kerja tindakan yang lainnya. Contoh lainnya itu seperti apa? Kata kerja tindakan contoh lainnya yaitu membaca. Pada paragraf pertama terdapat kata kalimat B.J. Habibie yang punya kegemaran menunggang kuda dan membaca. Alasannya karena bisa dikatakan kata kerja tindakan adalah verbal yang mengacu pada tindakan fisik yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain atau benda apapun. Contohnya belajar, membaca, berjalan, melempar, dan di biografi B.J. Habibie tersebut terdapat kata belajar, membaca, dan berjalan. Yang ketiga, berjalan. Pada paragraf keempat terdapat kalimat terkadang harus berjalan kaki cepat ke tempat kerjanya. Alasannya karena bisa dikatakan kata kerja tindakan adalah verbal yang mengacu pada tindakan fisik yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain atau benda apapun. Contohnya sama belajar, membaca, berjalan, melempar, dan di biografi B.J. Habibie tersebut terdapat kata belajar, membaca, dan berjalan. Baiklah, bagus jawaban kalian. Lalu saya Ibu mau minta tolong Mbak Devita tolong bacakan tentang hasil diskusi Mbak yang tentang kata kerja pasif. Kata kerja pasif 1 itu diberi. Pada paragraf ketiga terdapat kalimat belajar di sana diberi beasiswa penuh. Pada paragraf kelima terdapat kalimat Habibie diberi nama faktor Habibie karena. Kedua, yaitu dipilih. Pada paragraf 8 terdapat kalimat kemudian dipilih menjadi wakil presiden Indonesia pada tanggal 14. Pada paragraf 8 terdapat kalimat hal itu membuat Habibie kemudian resmi dipilih sebagai Presiden Republik Indonesia. Alasannya karena kata kerja pasif adalah kata yang menjelaskan peristiwa yang dialami tokoh sebagai subjek yang diceritakan. Contoh diberi, ditugaskan, dipilih, dan di biografi B.J. Habibie terdapat kata diberi dan dipilih. Bagus, jawaban kalian benar semua. Berarti kalian sudah paham semua kan anak-anak? Sudah. Nah, baiklah, Ibu di sini akan mengevaluasi pembelajaran pada pagi hari ini. Yaitu pertama, biografi itu adalah riwayat hidup yang ditulis oleh seseorang kepada orang lain. Nah, di biografi tersebut ada ciri-ciri dan struktur, terus ada kaidah kebahasaan. Nah, yang kaidah kebahasaan itu seperti yang kalian kerjakan tadi, ada kata kerja tindakan, ada kata kerja pasif, promina, dan lain sebagainya. Jika sudah paham semua, marilah kita
kita cukupkan pembelajaran pada pagi hari ini. Sebelum mengakhiri, kita membaca hamdalah terlebih dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di rumah jangan lupa belajar ya anak-anak. Iya, Bu.